Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban keracunan makanan syukuran pernikahan di Kabupaten Sukabumi bertambah menjadi 192 orang. 1 orang anak dinyatakan meninggal dunia. Polisi dianggap tidak punya cukup bukti. Tim kuasa hukum resmi mendaftarkan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Warga diimbau hati-hati memilih hewan kurban lantaran ratusan ekor sapi kurban di Kabupaten Bandung terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Kasus keracunan makanan lagi-lagi terjadi di Sukabumi. Kali ini menimpa ratusan warga di 2 kecamatan. Dalam peristiwa itu, 1 balita meninggal dunia karena kondisinya terus memburuk. Sebanyak 170 warga Kecamatan Curug Kembar dan Kecamatan Sagaranten di Kabupaten Sukabumi diduga keracunan makanan acara syukuran pernikahan. Mereka mengalami gejala yang sama, mual, muntah-muntah hingga diare secara terus-menerus. Ratusan korban kemudian dibawa ke Puskesmas Sagaranten, Puskesmas Curug Kembar, dan RSUD Sagaranten. Kondisi warga terus memburuk setelah menyantap makanan acara syukuran di Kampung Cimanggir, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Sagaranten. Sehingga ada beberapa warga yang tadinya dirawat di Puskesmas, mereka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten. Kemarin sebetulnya kan udah dari puskesmas, cuman kan katanya kemarin pas dikasih obat kalau memang belum ada perubahan baru ke sini dibawa lagi. Sekarang itu makin parah, makin lemas gitu, karena kalau diisi asupan itu perut nggak nerima, keluar lagi, muntah lagi. Masih ada buang air besarnya? Iya, masih ada. Berapa kali sehari? Lebih dari 10 kali pokoknya. Salah satu korban yang masih balita meninggal dunia, korban bernama Nasfia Rahayu, warga desa Mekar Tanjung, Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi. Nasfia meninggal karena kondisi kesehatannya terus menurun. Kalau penyebabnya sih penyebab dugaan memang ada kesamaan gejala kita menduga dari keracunan makanan tersebut. Hanya saja mungkin entah kondisinya lagi jelek atau gimana pasien tersebut, memang keadaannya juga umurnya balita ya, jadi daya tahan tubuhnya juga kurang seperti orang dewasa. Saat ini sampel makanan sudah diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi untuk diuji di laboratorium di wilayah Bandung. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. 3 saksi untuk 5 terpidana seumur hidup pada kasus pembunuhan Vina dan Eki mencabut kembali keterangan BAP yang disampaikan kepada penyidik 8 tahun lalu. Mereka mengaku mendapat tekanan dari polisi untuk mengaku mereka tidak berada di rumah ketua RT. Padahal pada malam kejadian, kelima terpidana sedang berada di rumah ketua RT. 3 saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Teguh, Okta, dan Pramudia, memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat Selasa sore. Mereka kembali diperiksa terkait kasus pembunuhan 8 tahun silam itu. Ketiga saksi ini merupakan teman dari 5 terpidana yang divonis seumur hidup. Ketiga saksi mengakui telah memberikan keterangan palsu sehingga membuat 5 temannya dipenjara. Mereka berbohong karena mendapat tekanan dari polisi saat memberikan keterangan 8 tahun silam. Keterangan yang mereka berikan kepada polisi pada 2016 silam adalah bila kelima terpidana tidak berada di rumah ketua RT pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kelima terpidana itu ada bersama mereka di rumah ketua RT pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu saksi bernama Teguh mengaku menyesal telah memberikan keterangan palsu sehingga membuat 5 temannya dipenjara. Alasan mencabutnya apa Mas, kalau boleh tahu kira-kira dari pernyataan sebelumnya, mungkin karena melihat temannya terdakwa atau seperti apa? Ya tidak tenang pikiran, terus kasihan sama teman. Ada rasa penyesalan berarti dulu ya? Iya, ada penyesalan. Terus tidur aja nggak mikirin aja yang BAP yang terbuat yang itu yang kemarin yang dulu-dulu. Berarti Mas kenal dekat dengan 5 terdakwa sekarang, Pak?
Yang terpidana maksudnya? Kenal. Kenal dekat ya? Iya. Itu Cuman beda-beda RT. itu kerjanya sebagai apa? Kuli semua, Kuli bangunan. Sayanya sendiri aja kuli bangunan di Paping Blok. Gitu. Mas, kalau untuk Peggy yang sekarang itu kenal nggak? Saya cuman tahunya waktu SD aja. Jadi dia yang mengatakan bahwa dia tidak tidur di rumah Pak RT itu yang kemudian disambut. Karena yang sebenarnya menurut pengakuan dan dia dan kemudian BAP itu dia dicabut, dia bersama 10 orang kawannya, 9 orang kawannya menyatakan bahwa mereka tidur di sana. Pencabutan BAP dari ketiga saksi menjadi PR besar bagi penyidik lantaran keterangan para saksi ini menjadi kunci penetapan tersangka 5 terpidana yang sedang menjalani vonis seumur hidup. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ratusan ekor sapi kurban di Kabupaten Bandung terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit itu terdeteksi setelah petugas melakukan cek kesehatan hewan kurban yang tersebar di 16 kecamatan. Puluhan tim medis kesehatan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung langsung diterjunkan ke sejumlah peternak sapi dan domba. Mereka memeriksa kesehatan sekaligus memastikan sapi dan domba ternak yang akan dijadikan hewan kurban aman dari penyakit mulut dan kuku. Pasalnya, dalam pemeriksaan 2 hari terakhir yang dilakukan di 16 kecamatan, petugas menemukan 511 ekor sapi terjangkit PMK. Dari jumlah tersebut, 307 ekor sapi dinyatakan belum sembuh dan tidak layak jual karena membutuhkan waktu untuk proses penyembuhan. Bahkan 19 ekor diantaranya mati dan 51 ekor harus dipotong oleh petugas agar penyebaran PMK tidak meluas. Untuk PMK 2024 memang masih ada ya, tapi kita di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung sudah berupaya seoptimal mungkin melakukan vaksinasi, pendampingan, biosecurity dan mengisolasi hewan-hewan ternak yang memang terdampak. Kami berharap semua tidak ada hewan yang dikurbankan ini dalam keadaan sakit. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan diimbau teliti dalam membeli hewan kurban, terutama sapi. Hewan kurban yang kondisinya sehat akan diberi label. Petugas medis juga gencar memberikan vaksinasi pencegahan PMK ke ribuan ekor sapi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang gencar lakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban. Dari penyakit mulut hingga LSD, jadi fokus utama pemeriksaan. Sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, serta Polres Sumedang bersama-sama memeriksa kesehatan hewan kurban. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah Pasar Hewan Tanjung Sari. Selasa siang, petugas memeriksa belasan hewan sebagai sampel, mulai dari sapi, domba, serta kambing. Hewan-hewan tersebut diperiksa pada bagian mulut, kulit, mata, serta kuku guna memastikan kelayakan hewan kurban. Pemeriksaan sih yang paling penting itu fisik dulu aja, dilihat dulu aja dari jauh juga bisa. Kalau misalkan ada indikasi mengarah ke suatu penyakit ya baru kita datengin gitu. Kita lihat secara fisiknya lebih dalam lagi, bisa lihat suhu badannya, atau kalau misalkan indikasinya ke PMK kita buka mulutnya apakah ada lesi atau luka gitu, biasanya kayak sariawan di mulut, itu juga indikasi ke PMK. Yang dibawa ke sini mayoritas sehat semua. Sehat. Pemeriksaan untuk memberikan rasa aman bagi para pembeli. Dari sisi penjualan, para pedagang hewan kurban mengaku mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berapa ekor yang kejual, Bang? Yang lebih lah, kalau 40 ekor? Ya dari kemarin. Nah, kalau bulan-bulannya kurang, kemarin mah domba kurang, tahun kemarin mah. Kalau sekarang kamu? Ada sekarang mah banyak. Kalau ada yang mau pesan, datang aja ke Pasar Tanjung Sari. Apabila dinyatakan sehat, hewan kurban akan diberi kalung sehat sebagai tanda kelayakan jual. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Ratusan kendaraan di kota Cimahi mengikuti uji emisi. Program uji emisi bertujuan untuk evaluasi kualitas udara sekaligus mengurangi polusi udara dan pencemaran lingkungan. Satu persatu kendaraan pribadi yang melintas di Jalan Gedong 4 Kota Cimahi menepi untuk mengikuti uji emisi yang dilakukan petugas Dinas Lingkungan Hidup. Uji emisi ini tidak dikenakan biaya sehingga mendapat antusias dari pengendara. Uji emisi untuk pengguna kendaraan yang menggunakan BBM Pertalite dan solar. Seberapa penting sih Pak uji emisi buat kendaraan Bapak sendiri nih Pak? Ya penting emang untuk ya kondisi mobilnya kan, biar terawat kalau kawan emisinya bagus. Udah. Harapannya ya lebih baik aja gitu, harapannya lebih baik ke depannya gitu, biar polusinya nggak ada lah, bersih. Untuk kendaraan yang lolos uji emisi akan diberikan stiker khusus. Namun bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi diberikan surat tertulis dan diimbau untuk ke bengkel terdekat agar melakukan pemeliharaan secara berkala. Sebanyak 200 kendaraan yang mengikuti uji emisi pada hari pertama. Dari jumlah tersebut, 5 kendaraan tidak lulus uji emisi. Uji emisi kendaraan ini bertujuan untuk menjaga kualitas udara di Kota Cimahi. Artinya ini sebagai upaya untuk memelihara kualitas udara di Cimahi. Jadi nanti dari hasil ini kita akan melihat apakah kualitas udara kita masih bagus atau tidak berdasarkan dari kendaraan, kan ini berarti polusi. Makanya pada hari ini kalau tahun lalu kita hanya melakukan uji emisi saja, tetapi tahun ini kita ada 3, yaitu uji emisi, traffic contain, dan road street. Jadi kita lakukan. Saat ini uji emisi berfokus kepada kendaraan pribadi, sedang untuk kendaraan angkutan umum akan dilakukan oleh instansi terkait melalui uji KIR. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.